Wah, barang-barang apa ini ya? Apakah ini untuk memukul lalat? Kok bentuknya aneh ya? Oh, ternyata ini tuh untuk kita pakai sepatu. Oke. Kalau ini apa ya? Bentuknya kayak mic. Wah, buat apa ini? Bukan alat Doraemon, tapi super ajaib. Cocok untuk bersihin botol. Bisa juga untuk cuci. Sudut-sudut tutup botol. Oh, ternyata ini tuh sikat botol. Wah, bentuknya aneh ya. Setiap barang pasti diciptakan atau dibuat ada fungsinya. Mungkin bagi kita tidak penting, tetapi pasti ada orang yang membutuhkannya, sehingga barang-barang ini dibeli orang. Walaupun kelihatannya tidak terlalu berguna, tetapi barang-barang ini pasti sangat berguna bagi yang membutuhkannya loh. Sama halnya dengan kita manusia, bukan? Tidak ada manusia yang diciptakan tanpa tujuan hidup. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya sampai selama-lamanya. Nah, untuk mencapai tujuan hidup kita memuliakan Tuhan, maka kita semua punya peranan penting yang diberikan Tuhan bagi keluarga dan dunia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama mau belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memimpin kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Dan kami bisa melakukan peranan kami untuk memuliakan Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan sampai pemberitaan firman Tuhan ini selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita membaca dari kitab Ester pasal 4 ayat 1, 3, 7 sampai 9. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu. Diserahkannya kepada Hattah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hattah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsa di hadapan Baginda. Lalu masuklah Hattah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Mordekai ini siapa ya? Rasanya kita jarang mendengar namanya ya. Nah, Mordekai ini adalah seorang Yahudi yang tinggal di kota Susan, ibu kota kerajaan Persia. Dia bekerja di istana raja sebagai penjaga pintu gerbang. Dia seorang yang baik dan benar. Ketika Ester sepupunya kehilangan ayah dan ibunya, maka Mordekai merawat dan mengajarkan Ester tentang Tuhan. Sehingga Ester menjadi seorang perempuan yang disukai banyak orang karena sifatnya yang baik. Sampai akhirnya Ester diangkat menjadi ratu di kerajaan Persia. Mordekai juga pernah menjadi pahlawan karena ia pernah meluputkan Raja Ahasiweros, yaitu Raja Negeri Persia, dari orang-orang yang mau membunuhnya.
Tapi ada satu masalah besar yang kini dihadapinya. Sangat serius. Sampai-sampai ia seperti orang yang putus asa, yang memakai kain kabung dan menangis dengan nyaring. Ia datang mencari Ratu Ester di istana untuk menyampaikan kabar buruk itu dan memintanya menghadap raja untuk membela bangsanya. Apa ya kabar buruknya? Ternyata saat itu ada surat perintah dari raja yang dibuat oleh orang jahat bernama Haman yang benci kepada Mordekai dan orang Yahudi. Isi surat itu adalah di setiap daerah kerajaan Persia, semua orang Yahudi dari anak-anak sampai orang tua harus dibunuh dan hartanya dirampas. Wah, sangat mengerikan bukan? Bukan hanya satu keluarga, tapi satu bangsa akan dilenyapkan. Itulah sebabnya Mordekai meminta Ratu Ester segera bertemu dengan raja. Ratu Ester berkata kepada Mordekai, ada peraturan bahwa setiap orang yang menghadap raja tanpa dipanggil raja, maka akan mendapat hukuman mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya kepadaku. Dan selama 1 bulan ini aku belum dipanggil raja. Tentu Ester takut, sebab sekalipun ia ratu, ia pun bisa kena hukuman mati. Mordekai mengingatkan Ester sesuatu yang penting. Coba temukan di dalam Ester 4 ayat 13-14. Akhirnya Ester mengerti bahwa ia bisa menjadi ratu pun bukan karena kehebatannya, tetapi Tuhan yang mengatur dan merancangkan semuanya. Tuhan mau Ester bertindak yang benar. Lalu Ester menyuruh semua keluarganya untuk tidak makan dan minum selama 3 hari. Setelah ia juga berpuasa dan berdoa kepada Tuhan, Ester pergi menghadap raja. Akhir ceritanya, Tuhan mendengar doa Ester dan keluarganya. Raja mengabulkan permintaan Ester. Haman dihukum mati. Ester, Mordekai, dan bangsanya selamat. Nah, anak-anak, jika kamu jadi Ester, apa yang kamu pilih untuk dilakukan? Cari aman di istana atau melakukan hal yang benar sekalipun ada resiko? Mungkin kita akan lebih pilih yang aman saja ya. Tetapi Tuhan mau kita pilih taat dan memuliakan Tuhan. Karena Ia pasti menolong kita yang mau taat melakukan firman Tuhan dan kebenaran sekalipun itu sulit. Anak-anak, Mordekai menjalankan perannya untuk mengasuh dan mengajarkan Ester tumbuh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan ia pun mengingatkan Ester untuk tidak memikirkan diri sendiri. Tetapi ada peranan Ester yang saat itu dekat dengan raja yang dapat menyelamatkan keluarga dan bangsanya yang sedang terancam. Saya juga mau mengingatkan kalian juga bisa loh seperti Ester yang mengasihi dan taat kepada Tuhan dengan melakukan hal yang benar melalui mengasihi dan menyelamatkan keluarga dan bangsanya. Nah, ada yang bisa kalian lakukan untuk menyelamatkan keluargamu melalui peran kalian di Minggu PMPI yang kedua ini. Minggu ini kita semua diingatkan bahwa kita punya peranan yang penting yang diberikan Tuhan walaupun kita masih anak-anak. Coba kalian pikirkan dulu, apa ya yang bisa kamu lakukan untuk taat pada Tuhan dan berbuat yang benar? Ya, kamu bisa mulai dengan keluarga, orang yang paling dekat denganmu. Tuhan sayang kepada kita dan juga keluarga kita. Tuhan mau bukan hanya kita saja yang selamat, tetapi semua keluarga kita juga bisa diselamatkan dari hukuman dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib
untuk menebus dosa-dosa kita semua. Mari kita melakukan yang baik dan benar seperti Ester dalam peranan kita sebagai anak dalam keluarga untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Anak-anak, seperti minggu lalu di bulan PMP ini kita akan melakukan gerakan 3D sebagai ucapan syukur karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dan kita juga ingin belajar untuk mengasihi keluarga kita. Gerakan 3D yang dapat kamu lakukan sesuai cerita minggu ini adalah doa. Kamu bisa mendoakan jika ada keluargamu yang belum percaya dan menceritakan kasih Tuhan yang kamu alami. Daya, jadilah koko atau cici atau adik yang baik dan sayang keluarga dan taat papa mama. Ketika papa mama sedang sedih atau mengalami masalah, kamu juga bisa membacakan ayat firman Tuhan kepada mereka atau mengajak mereka untuk bernyanyi untuk mengingat kasih Tuhan. Dana, kamu bisa menggunakan uang jajanmu untuk mendukung pelayanan misi yang dilakukan oleh gereja GII Hock Intong. Dengan uang yang kita persembahkan, akan ada lebih banyak hamba Tuhan yang diutus untuk memberitakan Injil ke berbagai tempat. Yuk, mari kita lakukan peranan kita mulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa melakukan peranan kami di dalam keluarga, supaya kami bisa dipakai Tuhan untuk membawa keluarga kami mengenal kasih Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan di dalam keluarga kami. Walaupun kami masih kecil, tetapi Tuhan yang akan menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Come on children, dare to see, dare to act.